Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu dan berjumpa kembali bersama Akur. Akur, Abu Kurdi di dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar, dan kita dijadikan anak-anak yang pintar, dan juga orang tua kita diberikan kekuatan rasa sabar yang selalu mendampingi kita belajar. Mari kita sama-sama berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghaffar. Yuk sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita harapkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, materi pembelajaran kita kali ini masih pelajaran kelima, yaitu tentang Rasul Allah idolaku. Nah, ingat tuh, Rasul Allah idolaku. Mari kita sama-sama menghafal lagi nih nama-nama 25 Rasul. Karena kalau kita nggak hafal, berdosalah kita. Yuk kita tambah ingat hafalan kita. Kita hafalin terus ya, jangan sampai lupa. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah Rasul-Rasul Allah yang 25. Kita wajib hafal loh, jangan sampai kita nggak hafal. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, materi pembelajaran kita kali ini yaitu tentang kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Perhatikan dengan cermat dan bacalah dengan baik surat As-Saffat ayat 123 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Artinya, dan sesungguhnya Ilyas benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul. Surat As-Saffat ayat 123. Nah, Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Ia diutus Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya Bani Israel yang menyembah patung yang bernama Baal. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleh, ingat tuh, Nabi Ilyas diutus kepada kaum Bani Israel yang menyembah patung, yaitu patungnya namanya Baal, agar mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, berulang kali Nabi Ilyas alaihissalam memperingatkan kaumnya. Namun mereka tetap durhaka, menentang, dan bahkan mereka membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas. Agar selamat dari kejaran orang-orang kafir, maka Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di dalam goa selama 10 tahun. Tuh, jadi Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di dalam goa selama 10 tahun dari kejaran orang-orang kafir yang hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, karena kedurhakaan orang-orang kafir itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah, kekeringan tuh. Ya, di sana tidak pernah lagi turun hujan selama 3 tahun. Akibatnya banyak tanaman dan hewan ternak yang mati, serta banyak pula penduduk mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Setelah musibah terjadi, mereka baru sadar bahwa seruan Nabi Ilyas alaihissalam itu benar. Setelah kaumnya sadar, Nabi Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah kekeringan itu dihentikan. Doa Nabi Ilyas alaihissalam didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kaumnya sadar, mengakui kebenaran Nabi Ilyas alaihissalam, maka Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, namun setelah musibah itu berhenti, tanaman dan ternak kembali baik, mereka kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya kaum Nabi Ilyas alaihissalam kembali ditimpa musibah yang lebih berat daripada sebelumnya, yaitu gempa bumi yang dahsyat sehingga mereka mati bergelimpangan. Nabi Ilyas alaihissalam dan orang-orang beriman lainnya selamat sebab mereka telah pergi dahulu meninggalkan kaum itu. Tuh, jadi mereka setelah mereka durhaka mengakui kebenaran Nabi Ilyas, didoain tuh dari kekeringan selama 3 tahun, nggak pernah turun hujan. Nah, terusnya akhirnya mereka setelah tanamannya baik lagi, mereka durhaka lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti lagi ajaran Nabi Ilyas salam, sehingga diberikan ujiannya, hukumannya lebih berat lagi, yaitu ditimpa gempa bumi yang dahsyat. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, apa nih pelajaran yang kita petik, ya, yang perlu kita ambil dari Nabi Ilyas alaihissalam? Yang pertama nih, Nabi Ilyas alaihissalam senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Nabi Ilyas juga selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Dan juga bagi umat manusia yang durhaka, Allah Subhanahu wa taala turunkan malapetaka atau siksaan. Tuh, makanya kita harus menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuh pelajaran yang harus kita petik dan kita ambil dari kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, perhatikan nih lembar kerjanya. Yang pertama, tulislah surat As-Saffat ayat 123 serta arti terjemahannya. Dan tolong dijelaskan. Yang kedua, ceritakanlah kisah Nabi Ilyas alaihissalam dengan singkat dan jelas. Dan yang ketiga, pelajaran apa yang kamu dapat dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam? Nah, semoga kita dijadikan anak yang cerdas dalam ilmu agama. Nah, tentunya Abu Kurdi mohon undur diri. Semoga kita dapat bertemu dan berjumpa kembali di dalam acara gelombang yang sama, yaitu pembelajaran jarak jauh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.